Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Di Bintang, Ramadan. Iya Pak, Ini ya Bintang apa? Tambah ya pesertanya ya. iya Pak, kemarin ada yang masuk grup lagi, satu orang kalau nggak salah Pak. Iya. Sekarang ada 32 itu. Itu yang saya share tadi udah di anu ke teman. Sudah Pak, Eh, coba di open sebentar saya mau share. di share screen. Atau Bintang aja yang ngaturnya. Yang mau di share yang bab berapa Pak? Bab Dari 2. enggak hari ini, mungkin nanti semua nanti, tapi nanti sepintas saja saya komen dulu, nanti aja deh ngikutin saya ya. Iya, Kamu siapin ya. Halo Bintang. baik Pak. Enggak, saya bukanya dulu secara umum dulu. Saya mau lihat absennya dulu nih. Tolong pakai video dulu semua saya biar saya kenal dulu nanti berikutnya nanti enggak. Saya mau absen dulu cepet ya teman. Dia ada dia, pakai layar dia. Dia belum. Endah. Endah. Pakai layar dulu sementara sekalian nih. Nanti boleh enggak? Endah belum. Tiara. Hadir Pak. Ini selamat pagi Tiara. Pagi Pak. Semester berapa sih Tiara nih? 3. Semester 5 Pak. Oh iya 5 ya. Yang kemarin saya cerita ya udah ya. Oke. Makasih Bayina. Bayina. Iya Pak. Coba layar dulu pakai video dulu biar saya kenal muka. Iya Pak. Oke, selamat pagi Bayina. Adelia. Hadir Pak. Namanya susah. Oh nggak sama yang ini. Oh ya, oke. Selamat pagi Setia. Sehat. Sehat. Ada nggak sehat? Lutfia. Mute. Bayina, oke. Dia. Hadir Pak. Sehat. Nela, oke. Sehat belum? Samsinar. Hadir Pak. Ya, selamat pagi. Irsa. Padi dan Anu. Hadir Pak. Selamat pagi Padi. Hadir Pak. Ya. Anggi Eka. Safitri. Muhammad Harid. Hadir Pak. Oke, selamat pagi. Faisal. Hadir, Pak. Oke, selamat pagi. Saya pengen lihat wajah kamu soalnya nggak pernah ketemu nih. Nanti jangan semester 7 lulus nggak pernah ketemu lagi. Nanti kita sekali-kali ini ya, luring ya, untuk diskusi nanti. Faisal. Ya, hadir, Pak.
Nana Faiz. Oke, ya. Selamat pagi. Safa. Hadir Pak. Safa Rahma. Hadir Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Hambar Putri. Hadir Pak. Layar mana layar? Oke, ya. Hambar. Hadir Pak. Gelap mukanya. Novel. Jagoan mana Novel? Hadir Pak. Novel. Ya Mbak, terima kasih. Novel. Hadir Pak. Hadir. Oke, selamat pagi Novel. Hadir Pak. Febrian. Hadir Pak. Wajahnya, wah bangun tidur. Anissa. Hadir Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Mikael. Hadir Pak. Wah. Oke, selamat Muhammad Raihan. Hadir Pak. Oke. Elsa Regita. Hadir Pak. Oke, selamat pagi. Adesan. Hadir Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Ila Aulia Putri. Hadir Pak. Oke. Novana. Hadir Pak. Ya, Natasha. Hadir Pak. Tuh. Oh, boneka. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum. Anissa. Fabi. Hadir Pak. Oke. Anet Gabriela. Hadir Pak. Bintang. Hadir Pak. Ridwan. Yang bantu siapa Bintang? Yang bantu Sam Sinar Pak. Oke. Jangan ya. Soalnya nanti epsilonnya belum masuk, baru di input hari ini, mudah-mudahan nanti bisa data. Baik. Oh iya Pak. Tadi Datanya ya. Tadi Sheha Lutfia tadi hadir tapi karena kendala jaringan dia lagi mencoba untuk join lagi Pak. Baru di input total oleh Bu Widya katanya. Nanti mungkin siang baru bisa. Kita sudah 2 kali, nanti diisi ya. Juanda. Hadir Pak. Oke, selamat pagi Juanda. Lili Amanda. Hadir Pak. Selfie. Hadir Pak. Selamat pagi. Aris Rizky. Hadir Pak. Oh, ini yang baru daftar ya Aris ya? Enggak Pak. Mana tuh? Udah dari kemarin-kemarin Pak. Oh iya, ini sekarang ada 32, kemarin 30. Oh, tapi nggak apa-apa, oke. Selamat datang. Saya mulai ya sekarang ya. Kalau kemarin saya coba membuka informasi tentang materi fisika lingkungan dan beberapa pengaruh atau efek yang diharapkan mata kuliah ini bisa mensupport, mengakselerasi tugas akhir Anda, khususnya anak fisika. Ya, jadi saya sangat berharap anak-anak fisika mulai coba balik ke lingkungan, back to nature gitu ya. Karena alam kita banyak mengalami degradasi, sehingga diperlukan orang-orang fisikawan mau memberikan informasi untuk masyarakat secara umum. Nah, mata kuliah ini nanti akan mengantar Anda mengingat bagaimana peran lingkungan atau peran ilmu fisika di dalam mengekspos lingkungan. Jadi harapan saya. Jadi nanti kalau saudara sudah membahas fisika lingkungan, ya harapan saya terbesit untuk
tertarik dengan menulis skripsi dari basis lingkungan. Kemarin kalau nggak salah ada 3, 4, 5 mahasiswa mencoba, ada yang lari ke energi terbarukan, ada yang lari ke fisika material, ada yang hampir semuanya itu sebenarnya basisnya adalah lingkungan. Cuma kadangkala orang fisika membahas tentang materi fisika murni, ya, materi fisika secara ansih gitu ya, tidak pernah menyinggung kata lingkungan sebagai bagian yang paling dasar. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam fisika lingkungan. Nah, materi globalnya sudah saya coba saya share ke Bintang, mungkin sudah disampaikan ke Anda semua. Tapi dalam bentuk PowerPoint yang akan saya sampaikan kira-kira 2-3 kali pertemuan. Selanjutnya nanti saya akan mengharap Anda membuat kelompok untuk membedah buku aplikasi dari fisika yang berbasis lingkungan, yang nanti kemungkinan menjadikan Anda tertarik sehingga nanti mata kuliah fisika lingkungan itu bisa mempercepat, ya, mengakselerasi di dalam penulisan tugas saya. Seperti kemarin disajikan oleh Anda semua, rata-rata sudah di atas 110 SKS baru semester 5. Artinya tinggal 34 SKS lagi lah kira-kira yang ditempuh, bisa ditempuh dalam tempo 2 semester. Sehingga sangat dimungkinkan kalau Anda dengan cekatan atau berpikir praktis gitu, atau pengen cepat lulus, itu sangat dimungkinkan bisa. Itu harapan saya. Apalagi kalau saudara betul-betul memanfaatkan waktu kuliah yang masih dalam kondisi seperti sekarang, yang memungkinkan blended, ya, atau mungkin ada luring, ada daring, tapi sangat dimungkinkan Anda bisa selesai dalam waktu 7 semester kalau mau, ya. Termasuk nanti habis mata kuliah ini mungkin bulan depan, PKL semester ini bukan mata kuliah PKL Bintang Belum, Pak. Nanti dari sini saudara bisa mengambil mata kuliah PKL sebagai basic pilihan. Juga saya harapkan, karena laboratorium yang ada untuk anak fisika itu dominasi lingkungan itu cukup tinggi, misalnya BMKG 8, ya, Batan dan sebagainya. Itu saudara bisa mengimplementasikan apa yang ada di lab itu dengan basis lingkungan, ya, sehingga nanti dari hasil PKL itu nanti tindak lanjuti sebagai skripsi, itu akan lebih bagus. Jadi jangan nulis habis PKL baru ngarang judul skripsi lagi, sehingga nanti berpikir 2 kali. Tapi kalau bisa nanti begitu PKL, kalau sudah tertarik dengan material, larilah ke Batan atau kemana. Kalau tertarik dengan lingkungan yang lain, ke Batan 8 gitu, atau ke BMKG, hidrologi dan seterusnya. Jangan banyak. Nah, di fisika lingkungan ini secara menyeluruh singkat gitu ya, dari apa yang saya sampaikan di Bintang, nanti yang di-share di PowerPoint yang saya susun, itu dari bab 2 sampai bab 10 isinya itu kira-kira seperti itu. Jadi sudah di-share ya Bintang ya? Udah, Pak. Nah, udah. Jadi intinya ada bab 1 sengaja nggak saya cantumkan karena judulnya bab 1 ada fisika lingkungan. Kalau yang 2 sampai 10 itu melihat kondisi lingkungan dari kacamata fisika. Nah, tapi lingkungannya sendiri belum saya jabarkan, ya. Karena memang lingkungan itulah salah satu disiplin ilmu yang terdiri dari multidisiplin, ya, interdisiplin dan transdisiplin. Artinya apa? Di lingkungan itu ya fisika, ya kimia, ya biologi, ya ilmu sosial, ya ilmu sejarah, semua ada di lingkungan. Makanya itu tidak saya cantumkan. Dan transilmu dari kombinasi antara 2 ilmu bergabung, misalnya fisika ekonomi, fisika biologi, gitu ya. Dan itu yang ada di dalam lingkungan. Jadi sangat kompleks sekali, sangat luas, makro, ya. Gagasan makro itu disadari oleh banyak orang,
Jadi kalau saudara bicara lingkungan itu memang tanpa batas, ya, alam semesta konteksnya sama dengan apa yang menjadi objeknya fisika. Nah, jadi itu yang bab 1 mengenai lingkungan. Nanti saya kirim juga materinya. Kemudian bab 2 yang seperti saya share itu, coba bintang bab 2 di share ke ini, yang bab 2-nya dulu. Ya, ini bumi sebagai planet, ini ke satu gambaran. Ini juga sengaja saya ambil garis besarnya yang simpel-simpel aja. Nanti saudara buka, karena saya yakin ini tidak harus lagi diterangkan gitu ya, tidak harus lagi dijelaskan. Tapi dengan PowerPoint ini saya kira nanti saudara bisa dengan cepat memahami apa itu bumi sebagai planet, ya. Karena kita sudah pernah belajar tentang fisika secara makro, adanya paham heliosentris dan geosentris dalam tata surya kita, kemudian alam semesta, ya. Tapi kita ambil bumi sebagai planet, ini salah satu objek fisika yang sangat mudah kita akan bahas, ya. Nah, kenapa dikatakan sebagai planet? Itu saya kira nanti saudara lihat dia melakukan rotasi, revolusi, ya, terhadap matahari yang kita kenal dengan paham teori heliosentris. Kemudian rotasi itu apa, revolusi itu apa, berapa lamanya, terus kenapa dia berevolusi, kenapa dia berotasi. Itu adalah objek-objek fisika. Dan di sini tidak saya terangkan karena saya yakin saudara dalam fisika atom atau dalam pembahasan fisika kuantum sekaligus di dalam fisika awal fisika modern itu jelas bahwa kalau di analogi bumi ini adalah planet atau anggota tata surya, itu dianalogi dengan atom. Kalau atom saudara pernah membahas tentang apa itu inti atom, apa kulit atom. Inti atom adalah apa? Inti atom itu isinya apa? Proton dan neutron, ya. Kemudian kulit atom diisi oleh sejumlah elektron, tergantung daripada lintasan SPDF. Nah, tata surya juga gitu dianalogi. Matahari sebagai inti, kemudian Merkurius, Venus, Bumi sampai ke Pluto itu adalah komponen-komponen yang ada yang mengelilingi matahari. Kenapa begitu? Nah, kenapa mengelilingi bumi matahari? Itu adalah ada yang kita kenal dengan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal di dalam fisika. Ya, gaya yang dipakai oleh tiap-tiap materi, dan massa matahari adalah massa yang paling besar di dalam sistem tata surya. Sehingga semua anggota tata surya, Merkurius, Venus, Bumi dan seterusnya itu, Mars, ya, mereka berputar mengelilingi matahari untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi kenapa matahari, planet Bumi mengelilingi matahari, ya, itu satu alasannya adalah upaya dari setiap planet untuk mempertahankan kedudukannya. Itu yang kita kenal dengan revolusi. Kalau rotasi apa? Rotasi perputaran bumi dalam porosnya sama dengan atom. Elektron itu berputar pada intinya, pada porosnya, di samping berputar mengelilingi intinya. Sehingga nanti kalau saudara membahas tentang fisika atom, ada spin elektron, spin inti atom, spin itu perputaran pada porosnya. Sama dengan bumi, yang kita kenal dengan rotasi. Dari besarnya bumi, rotasinya memakan waktu satu kali putaran 24 jam, yang kita kenal dengan hari. Dari waktu yang dipakai untuk mengelilingi matahari, satu putaran 365 hari plus, ya. Plus itu ganjil genap yang menentukan tahun, yang namanya 1 tahun. Nah, kira-kira analogi fisika itulah yang dipakai di dalam pembahasan fisika lingkungan, ya, yaitu bumi sebagai planetnya. Jadi kalau ditanya kenapa bumi bergerak mengelilingi matahari, ya itu saudara harus bisa jawab dari kacamata fisika.
Jadi seperti saudara membahas dalam fisika kuantum, bagaimana ke elektron sangat dimungkinkan planet bumi sama dengan atom elektron yang lepas dari orbitnya karena pengaruh-pengaruh tertentu. Tapi itu kasusnya akan muncul mungkin kalau Anda menemukan atau katakanlah betul-betul memahami tentang fisika teori yang secara dalam. Tapi kita nggak usah sampai sana dulu. Yang jelas kita posisi bumi sebagai planet itu seperti itu. Kenapa bumi berputar di matahari? Terus dan pada saat dia berputar di matahari tidak berdiri tegak, tapi dengan kemiringan 23 derajat. Sehingga kita mengenal di bumi itu ada kutub utara, kutub selatan, musim panasnya dan musim dinginnya. Pada saat dia pada posisi aphelium dan perihelium, nah itu nanti saudara baca lagi sendiri apa itu perihelium, apa itu aphelium, yang memungkinkan nanti saudara bisa paham persis. Ternyata kalau bicara tentang makro bumi sendiri juga ternyata kasus fisika total. Artinya ilmu fisika berperan sangat-sangat. Bahkan nanti di bab 2 nanti di situ lanjut, coba naikin bumi sebagai planet. Ya terus jadi ini sudah ada semua rotasi. Nah ini sudah ada satu list yang saya ceritakan tadi adalah putaran-putaran yang ini kasus fisika semua terus sampai ke bawah. Nah revolusi bumi ya, terus ya ini endingnya ada di sini. Ini teori geosentris ini diperkuat dengan bagaimana Galileo Galilei meyakinkan bahwa bumi mengelilingi matahari itu adalah satu diantaranya apa yang disebut dengan hukum Newton tadi, 1, 2, 3. Ini yang mendasari dari filsafat MIPA. Sahabat Newton itu ditempatkan pada posisi nomor 2 orang terhebat di dunia setelah Nabi Muhammad. Itu karena hukum 1, 2, 3 nya Newton ini sebagai awal ya berpikirnya manusia mengeksploitasi tentang fenomena alam. Ya itulah, ini di bab yang di bab 2-nya sudah terkait dengan kalau bab 1 tadi saya katakan lingkungan multidisiplin ilmu, transisi dan nah ini bab 2-nya tentang hukum Newton dan di ending sini. Dan hukum Newton ini yang mampu membongkar fenomena alam ya sebagai dasar perkembangan ilmu. Jadi dari teori geosentris menjadi heliosentris yang didukung oleh Galileo yang menggunakan dasar, akhirnya si Newton ini menemukan satu hukum dasar tentang pengembang gerak, ya, kira-kira seperti itu. Ya ini di bab 2. Kalau ingin mencari buku referensinya, ya tentunya nanti saudara akan melihat semua aplikasi dari yang nanti dibahas di masing-masing grup. Jadi setelah nanti bab 1 bab 1, 2 sampai 10 saya sudah cerita kira-kira 2 kali 3 kali pertemuan. Nanti akan saya share buku aplikasi dari fisika lingkungan, ya. Terapan dari fisika lingkungan di dalam kondisi sekarang ini. Biasanya buku ini cukup banyak. Ada yang menyangkut tentang beberapa bagian, entah itu lapisan biasanya dikaitkan dengan komponen kebutuhan manusia. Misalnya polusi, energi yang akan habis sehingga diperlukan energi terbarukan, terus kondisi cuaca di alam lingkungan kita. Itu nanti sebagai aplikasi dari seluruh apa yang ada di dalam buku-buku fisika. Nah, tapi sebelum sampai pada ini atau sebelum sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Jadi ini 2 bab ya sudah saya ceritakan sepintas, yaitu tentang lingkungan sebagai ilmu yang terdiri dari banyak ilmu, namanya multidisiplin, antar ilmu, transdisiplin dan interdisiplin. Jadi ngumpulnya semua ilmu itu ada di lingkungan.
Jadi kalau saudara nanti milih lingkungan sebagai basis pembelajaran, basis mengeksploitasi itu skripsi, ya sebenarnya itu akan lebih bagus karena memang lingkungan itu ada di dalam bagian dari dasarnya dibahas dari kacamata fisika seperti yang dibahas tadi. Silakan tanya-tanya. Nanti untuk referensi, sekali lagi, untuk daya pendukung dari PowerPoint ini, nanti akan ada aplikasi dari PowerPoint ini di dalam buku yang akan dibahas per kelompok. Jadi kalau ada 32 orang, ada 11 kelompok. Jadi masing-masing kelompok 3 orang, nanti ada yang 2, nggak apa-apa. Nanti akan masing-masing akan membedah buku. Jadi nanti saya harapkan akan ada 11 buku tentang fisika lingkungan, ya, yang akan dibedah oleh Anda semua. Pengertian dibedah itu dianalisis, dipresentasikan, kemudian dilaporkan, ya. Jadi nanti ada buku-buku tipis, ya, buku yang akan saya kirim minggu depan setelah saya selesai menjelaskan ini. Nggak ada bab 3 kalau nggak ada. Bintang. Ya. Nggak ada yang bertanya. Kalau nggak tanya bisa langsung biar cepat. Yang bab 3 bintang. Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang bumi sebagai planet, ya, dari kacamata fisika tentunya. Nah sekarang komponen dari pembentuk bumi atau bagian dari bumi ada yang mungkin di SMA juga sudah dijelaskan bahwa planet bumi itu di mana manusia berada, gitu, bahkan kehidupan atau aspek kehidupan itu ada di situ. Bagaimana dengan yang lain? Sampai sekarang belum ada ilmuwan yang mengeksploitasi tentang di luar bumi karena bumi aja belum tuntas, ya. Kalau secara kasat mata yang saudara pahami di SMP, SMA dulu, ya, dan ini mengingatkan kita juga. Jadi komponen lingkungan dari planet bumi itu ada yang disebut ada komponen-komponen atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan kombinasi antara duanya yang kita kenal dengan biosfer, ketiganya. Jadi kalau atmosfer ini lapisan bumi yang paling luar. Jadi lapisan bumi yang paling luar yang terdiri dari material gas, ya, udara, ya. Jadi karena material gas dan udara, mekanisme fisikanya saudara harus tahu. Kenapa? Nah ini komponen-komponen gas yang ada di dalam udara itu secara fisikal bisa terlihat. Ini bisa dengan mudahnya, karena ada alatnya sekarang bisa mendeteksi di udara itu isinya komponennya apa saja. Nah ini yang sering dipakai eksperimen oleh anak-anak fisika dari kacamata lingkungan, dari kacamata fisika. Karena struktur atom ini yang ditulis itu adalah standar yang ada dulunya. Tapi faktanya sekarang apa yang terjadi di atmosfer itu, gas-gas itu tidak seperti yang tertulis di dalam tabel ini, karena mengalami banyak perubahan. Misalnya apa? Unsur neonnya mengalami perubahan, unsur argonnya mengalami perubahan, hidrogennya mengalami perubahan. Kenapa berubah? Karena banyak peralihan atau banyak tambahan atau banyak yang hilang akibat ulah manusia dalam mengeksploitasi lingkungan. Misalnya O2, oksigen. Oksigen itu yang normal jumlahnya memang terbatas, ada standarnya, nanti saudara lihat di situ. Tapi faktanya sekarang banyak mengalami gangguan atau banyak perubahan atau degradasi karena oksigen yang dihasilkan dari tanaman yang ada di bumi, di daratan, ya, itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa.
Kenapa? Karena hutan ditebangi ya. Kemudian banyak penyebabnya tentang kerusakan lingkungan dari udara khususnya. Sehingga terbentuknya apa yang disebut dengan istilah sekarang pemanasan global. Terjadinya perubahan yang di luar seperti biasanya, di luar standar. Jadi kalau dulu itu cuaca dengan mudahnya, dengan nyamannya dinikmati oleh manusia, tapi faktanya sekarang mengalami perubahan yang tidak diduga-duga atau yang kita kenal dengan pemanasan global. Kenapa pemanasan global? Karena adanya lapisan atmosfer, lapisan ozon, ya, lapisan ozon, ya. Jadi di lapisan atmosfer itu dari ini nanti saudara baca lapisan paling bawah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini adalah lapisan-lapisan yang ada di atmosfer, di mana mereka tiap-tiap komponen ini berdasarkan kepada kerapatan massa jenis dari gas pengisi, ya. Kemudian tekanannya juga berubah dan penyusunnya juga berubah-ubah. Khusus di lapisan termosfer, ya, lapisan ozon, ya, lapisan di mana sebagai perisai bumi, ya, perisai permukaan bumi maksudnya, ya. Karena lapisan ini mampu mengubah cahaya matahari diabsorb dominan, sebagian besar dipantulkan lagi sehingga permukaan bumi mempunyai temperatur yang ada pada ini. Nah, ternyata ini juga sudah mengalami perubahan yang luar biasa ya, dibandingkan 1 abad yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Sekarang cuaca luar biasa perubahannya. Itu yang dikatakan sebagai suatu kondisi lingkungan yang sangat mengalami perubahan yang luar biasa saat ini. Itu juga objeknya orang fisika. Ini khususnya tentang atmosfer saja. Nah, nanti tentunya kita nggak seluas-luas kalau pengen nulis tentang atmosfer. Kita neliti tentang lapisan troposfer saja. Lapisan troposfer itu lapisan yang paling dekat dengan permukaan tanah dengan ketinggian sekian ribu meter gitu, di situ ada semua. Itu ternyata sekarang juga mengalami perubahan yang luar biasa karena penggunaan dari produk teknologi, ya, iklim gitu. Jadi kira-kira itulah yang ada di lapisan atmosfer kita. Lapisan troposfer ini mengendalikan apa yang disebut dengan cuaca yang terkait langsung dengan kehidupan manusia. Rata-rata mengalami perubahan yang luar biasa. Dan ini oleh para ilmuwan, ya, bisa dideteksi setiap saat dengan apa yang disebut dengan kontrol cuaca 4 dimensi. Artinya ruang dan waktu setiap saat bisa dideteksi bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam lapisan troposfer itu. Nah, tentunya menggunakan alat-alat teknologi. Itu yang dibahas di dalam satu lembaga khusus di Indonesia, yaitu BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Di situ nanti saudara bisa melihat temperatur, tekanan, curah hujan, angin, awan, dan seterusnya dalam waktu yang setiap saat. Nah, kondisi inilah, ini juga objeknya orang fisika. Jadi pembahasannya adalah milik orang fisika. Jadi kalau saudara ingin meneliti tentang suhu dan temperatur udara Jakarta pada bulan berapa, terus kenapa begitu, itu sudah menjadi karya ilmiah yang luar biasa. Datanya cukup lengkap dan mudah. Data primernya ada di BMKG. Tidak kita harus praktek, tapi tinggal ngambil dan kita dikasih. Nah, kemudian nanti kalau saudara pengen membahas tentang cuaca Jakarta, saudara analis kenapa begitu. Nah, saudara nanti bisa bahas secara fisika. Nah, itu juga bisa menghasilkan satu skripsi. Kenapa curah hujan juga begitu di daerah Bogor itu dikatakan sebagai kota hujan, kenapa? Nah, itu bisa saudara teliti dengan mudahnya. Artinya apa? Kenapa Bogor dikatakan curah hujan? Tentu dilihat geografis dari Bogor. Bogor itu terletak di garis bintang, di permukaan tanahnya apa, tinggi permukaan tanahnya berapa, banyaknya pohon berapa, terus bagaimana hubungan dengan udara yang disebut dengan angin antara sebelah kanan, kiri, timur, barat Bogor itu daratan rendah tinggi, sehingga memungkinkan angin itu terbentuk di daerah Bogor sebagai kompilasi kumpulan dari sejumlah titik-titik air.
Kenapa nggak di Jakarta? Nah itu ya yang namanya pembahasan secara fisika bisa saudara lakukan. Ya. Atau ingin mengetahui curah hujan di satu titik, itu contohnya tadi, atau ingin melihat kondisi tentang kelembapan udara. Ini adalah objek-objek fisika yang ada di atmosfer kita, ya, atau di udara, lapisan udara. Ini yang sederhana. Kalau pengen yang lebih luas lagi, saudara bisa melihat jurnal-jurnal hasil riset para peneliti tentang udara, tentang atmosfer yang sangat banyak. Bahkan ada jurnal yang khusus bicara tentang keatmosferan. Ya, ini miliknya orang fisika juga, tapi tentunya mereka menspesifikasi diri dalam suatu pembahasan yang itu tentang lapisan udara. Itu kira-kira ini tentang atmosfer. Ya. Nanti itu efek rumah kaca nanti. Itu satu bagian dari efek rumah kaca, ya, pemanasan global. Jadi nanti saudara bisa bahas. Jadi dari atmosfer itu muncul banyak efek, banyak hasil, banyak objek yang memungkinkan saudara bisa bahas, ya. Karena lapisan troposfer tadi, ya, yang saya ceritakan tadi dengan cepat tadi, itu adalah lapisan yang sangat mudah dipengaruhi oleh permukaan tanah, sehingga uap airnya, karbon dioksidanya, metananya, ozonnya, itu yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu efek rumah kaca, bukan berarti ada rumah dan kaca gitu ya. Rumah yang pakai kaca, saudara harus bisa membahas apa artinya efek rumah kaca itu. Itu adalah menggambarkan nilai efek seperti yang dimana matahari terperangkap oleh atmosfer. Nah, atmosfer itu yang dikenal sebagai bumi, daratan, rumah. Atmosfer itu sebagai kaca, ya, datang tembus cahaya, sehingga dikatakan efek rumah kaca. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa itu efek rumah kaca, bukan berarti ada rumah pakai kaca, ya. Jadi saudara harus menggambarkan bumi melalui efek seperti di mana panas matahari terangkap oleh atmosfer. Nah, atmosfer itulah yang dikenal sebagai satu pendekatan dengan kaca tembus cahaya, tapi perannya luar biasa. Karena kondisi atmosfer dengan kondisi kaca itu, kalau kaca yang ada itu kan berarti struktur komponennya sudah tetap, tapi atmosfer kita mengalami perubahan yang luar biasa cepatnya karena tergantung dari temperatur, tekanannya, terus kerapatan molekulnya, ya, kelembapan udaranya. Itu yang kita kenal dengan atmosfer bumi, ya. Itu kira-kira di atmosfer. Ada pertanyaan tentang atmosfer? Ini kalau saudara baca, cari di buku referensi, ada satu buku tebal sekali membahas tentang atmosfer. Jadi karena kita kuliah yang hanya 2 SKS, saya harus mengajak, mencoba saudara-saudara bisa paham tentang atmosfer. Ya, mudah-mudahan dalam tempo yang hanya 10 menit ini, 5 menit ini, saudara bisa mencari penyelesaian lebih lanjut tentang atmosfer, termasuk lingkungan tadi, termasuk planet tadi, dengan cepat. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, satu lagi mungkin ya, saudara dengan kuliah daring ini saya munculkan suatu inovasi baru, ya. Jadi kalau saudara kuliah pengen cepat, pengalaman saya dengan yang dulu tentu beda, tapi sekarang sangat dimungkinkan saudara akan lebih cepat, pandai, dan luar biasa daripada orang-orang. Saya yakin saudara mampu. Kenapa? Kalau saudara betul-betul rajin membaca, jadi reading minded, yaitu gemar membaca untuk dipahami, ya, bukan membaca semata, itu saudara bisa akan lebih hebat dari orang-orang yang dahulu. Karena informasinya sekarang sangat-sangat lengkap. Saya ingat sekali pada saat saya sebelum jadi dosen atau waktu masih mahasiswa, mau belajar itu sangat percaya dengan apa yang dia katakan oleh guru atau sumbernya apa. Katakanlah buku juga sangat minim, ya. Jadi kalau guru ngomong gitu atau orang yang pintar ngomong itu perasaan wah luar biasa. Sekarang tidak lagi. Sekalipun saya memberi informasi seperti ini, saya yakin saudara akan memiliki ilmu yang lebih luas dari saya kalau, ya, saudara bisa mau membaca, mencari, itu ingin memahami tentang
segala apa yang saudara inginkan. Kenapa? Karena semua sudah tersedia di sistem jaringan, di internet. Jadi apa yang saya ceritakan ini semua ada atas dasar kemampuan membaca saya dulu, ya. Jadi pengalaman membaca, pengalaman belajar sendiri. Nah sekarang apa yang saya ceritakan adalah sebagian kecil dari apa yang tersedia di dalam jaringan. Jadi kalau tadi saya cerita panjang lebar itu sebenarnya ya belum ada apa-apanya. Itu maka kuliah daring itu nanti akan sangat dimungkinkan saudara dapat masukan dari teman-teman gitu ya, dapat masukan dari mana, link mana saja yang memungkinkan saudara memiliki ilmu yang jauh lebih banyak ketimbang saya gitu ya. Kira-kira seperti itu sekarang kan. Nah, ada pertanyaan tentang atmosfer? Ada yang kalau yang mulai berpikir saya mau nulis ini tentang atmosfer, boleh. Tentang PKL nanti pengen mencari objek tentang fenomena di atmosfer, ya datang saja ke BMKG. Jadi di BMKG itu yang namanya satelit pengamat atmosfer itu setiap saat, tidak ada jeda waktu. Jadi Jakarta detik ini berapa tekanan udaranya, setiap detik berubah. Dan itu tercatat atau tercatat artinya data itu ada. Nah kalau saudara bisa menganalisis kenapa di Jakarta seperti ini cuacanya, ya lihat aja data itu. Setelah data itu ada, saudara analisis secara matematis penyebabnya apa. Ya kira-kira seperti itu kalau ingin membahas secara fisikanya. Jadi di situ kelebihan dari orang-orang fisika, bisa melihat secara makro, mikro ya, kondisi real dari atmosfer. Silakan. Anita, Gabriel, Faisal, bisa diterima nggak informasi saya cepat? Faisal, Ya Pak. bisa dipahami nggak kira-kira? Ya tentunya kalau detailnya nanti saudara baca dulu ya. Tapi kita Bisa Pak. ya, Pak. gimana Anita? Bisa dipahami nggak cerita saya? Bisa Pak. Ya saudara lihat di nanti itu di share semua itu, sudah saya suruh share tuh semua data PowerPoint-nya. Nah nanti lengkapnya saudara cari buku referensi. Nanti kalau saudara cari ke Google searching tentang atmosfer gitu, maka nanti akan muncul buku-buku yang menjelaskan tentang atmosfer secara luas lagi. Ini kalau ini pengalaman saya saja menulis deteksi dari amatan yang dulu ini nih. Nah sangat dimungkinkan sekarang sudah berubah karena uap air kondisi realnya yang muncul terkini itu mungkin akan memberi informasi yang lain. Nah ini saya ambil dari teori-teori yang dibukukan secara permanen dari buku-buku yang jauh dulu. Sekarang tidak seperti ini kondisinya. Nah kenapa begitu? Itu yang menjadi cara berpikir kita membahas dari kacamata fisika tentang atmosfer. Oke ya, Gabriel ya. Ada yang tanya? Silakan. Samsinar. Adalia. Adailila. Mikael. Aulia Putri. Dengerin nggak Alia? Tidak ada Pak. Noval? Iya Pak. Bisa yang saya jelaskan dengan cepat tadi. Kenapa saya tulis cepat? Karena memang kita kejar target. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ada pertanyaan? Belum ada Pak. Oke, berarti atmosfer saudara bisa melihat dari kacamata fisika dengan mudah. Ya, karena saya yakin yang dibicarakan di atmosfer itu kondisi real dari apa yang terdapat. Jadi struktur penyusunnya bagaimana, tekanannya bagaimana, temperaturnya bagaimana, ya. Itu yang dibahas ya. Dan kerapatan ditentukan dengan tekanan ditentukan kerapatan. Jadi nanti di udara itu nanti ada timbul pertanyaan gini, angin misalnya, cuaca. Kalau ditanya cuaca itu apa, nah tentunya saudara bisa menjawab cuaca adalah kondisi real dari struktur penyusun yang ada di atmosfer. Apa
banyaknya uap air, tekanannya, suhunya, ya itu tekanan, ya. Ini yang kita kenal dengan istilah komponen cuaca. Nah, kalau musim apa? Itu istilah-istilah lingkungan yang oleh masyarakat. Musim hujan itu berarti kondisi cuaca di tempat tertentu di satu lokasi. Jadi musim hujan di Jakarta, di Malaysia, ya, beda-beda. Nah, cuaca ini ditentukan oleh lokasi atau letak geografis dari tiap daerah. Apa yang kita kenal dengan garis khatulistiwa, daerah tropis, ya, daerah subtropis, daerah kutub, yang ternyata cuacanya itu mengalami perubahan yang berbeda-beda. Jadi kalau daerah khatulistiwa kita mengenal musim panas dan musim hujan, ya. Tapi kalau daerah subtropis akan mengalami suhu atau cuaca atau temperatur iklim yang berbeda-beda. Daerah kutub juga begitu. Kenapa? Karena bumi kita berputar setiap saat, ya, dipengaruhi oleh sinar matahari, terus dan komponen penyusunnya juga mengalami perubahan. Termasuk diantaranya kemiringan matahari, kemiringan bumi tidak berevolusi mengelilingi matahari yang 23 derajat. Jadi kalau misalnya pada saat kutub utara pas mendekat dengan matahari atau miring, maka dia akan mengalami musim panas yang panjang daerah kutub. Sebaliknya kutub selatan akan mengalami musim dingin yang lebih berkepanjangan. Nah, yang paling nyaman yaitu orang yang dari daerah khatulistiwa seperti kita Indonesia, sebagai suatu negara tropis, negara yang dimanjakan oleh alam karena mengenal musim panas dan musim hujan. Nah, jadi suhunya tetap segitu, tidak kenal musim salju, tidak kenal musim dingin, sehingga ya karena yang dua variasi tadi membuat orang-orang yang tinggal di daerah khatulistiwa orang yang betul-betul dimanjakan oleh Tuhan, tidak tertantang oleh alam. Beda dengan orang kutub. Kutub utara, kutub selatan itu mengalami beberapa musim karena cuacanya mengalami tahapan-tahapan yang sangat berbeda. Ada musim salju, mereka sampai berbulan-bulan itu harus menghadapi temperatur yang sangat rendah. Musim panas berkepanjangan, dia berbulan-bulan, mereka harus bisa menghindar bagaimana seperti yang terjadi sekarang di lingkungan dan di kutub-kutub itu, daerah kutub. Itu kondisi itulah yang menantang kalau dipahami dari kacamata fisika. Biasanya yang paham ini ya tentang orang fisika itu aja. Saya kira itu tentang atmosfer ya. Jadi banyak tentang curah hujan, komponen-komponen yang di udara itu. Ini semuanya objeknya orang fisika. Dan semuanya sudah dibuatkan oleh orang fisika juga. Alat untuk mengetahui komponen-komponen yang terjadi di atmosfer. Jadi misalnya curah hujan di satu daerah itu bisa diukur. Nanti kalau saudara coba sekali-kali saudara ke BMKG biar merasa tertarik dengan, karena bagaimanapun juga di BMKG itu informasinya sangat lengkap ya. Jadi curah hujan di tiap daerah berbeda-beda, tekanan udara tiap daerah berbeda-beda, suhu dan seterusnya. Nah ini yang sangat menantang bagi orang fisika untuk bisa memberi informasi bagaimana caranya mengantisipasi kondisi cuaca itu supaya bertahan baik. Ini yang lagi digerakkan oleh nasional internasional, bagaimana menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke bab berikutnya, Dinta. Atmosfer, apa litosfer dulu atau hidrosfer? Kalau apa? Litosfer dulu Pak. Litosfer. Sebentar. Sedih share lagi, biar cepat. Nah, litosfer.
Kalau tadi lapisan atmosfer terdiri dari udara atau yang kita kenal sebagai dalam fisika itu yang disebut dengan komponen fluida, ya, zat alir, ya, udara. Tapi sekarang litosfer. Litosfer itu batuan padat, zat padat, ya. Ini yang tersusun dalam bahasa itu komponen yang ada dari lapisan tanah dan batuan. Dalam bahasa litosfer tidak ada istilahnya batu dengan tanah. Semuanya adalah material yang mempunyai kerapatan tinggi, massa jenis tinggi, yang terdiri dari unsur-unsur kimia, mineral, dan seterusnya. Ya, jadi ini semua komponen ada di dalam lapisan atmosfer, litosfer. Ya, tapi mereka membentuk molekul-molekul dengan kerapatan tinggi, sehingga kita kenal dengan apa yang disebut dengan kerak bumi litosfer. Jadi komponennya sangat banyak, ya, karena ada logam non logam gitu ya. Tapi kalau di udara atmosfer tadi ada nggak kira-kira yang logamnya? Harusnya tidak ada menurut tadi. Tapi faktanya sekarang lapisan udara atmosfer itu banyak mengalami muatan-muatan logam yang kita kenal dengan polusi udara karena hasil pembakaran. Itu kira-kira. Tapi kembali ke yang litosfer. Jadi kalau sudah bicara litosfer batuan itu jenisnya nanti ada di situ, ya. Jenisnya, kerapatannya, ya, penyusunnya, struktur penyusunnya itu di lapisan. Terus ada yang termasuk logam mulia dan tidak mulia, itu semua di lapisan atmosfer. Dan ini luar biasa, dipengaruhi oleh bumi yang bergerak itu ada menghasilkan material-material yang luar biasa sebagai lapisan kerak bumi. Nah, nanti saudara lihat kalau yang tertulis di dalam tabel ini, ya, unsur-unsur kimia yang ada ini juga begitu, terdapat di mana, kapan saja, bagaimana cara melihatnya. Nah, ini yang disebut dengan kalau di kita mungkin fisika material, kira-kira seperti itu. Jadi fisika material itu ada di lingkungan juga, di lapisan atmosfer, yaitu dengan mudahnya. Jadi kalau saudara ingin mencari objek fisika material, ya, saudara ambil saja satu batuan di manalah ujung kulon atau di Kalimantan. Kemudian saudara bahas dengan laboratorium, itu bisa menghasilkan skripsi. Jadi struktur lapisan litosfer di titik mana, gitu. Kemudian saudara pakai SEM yang ada di laboratorium, itu untuk mendeteksi unsur pembentuknya, apakah komponennya, material apa saja yang ada di lapisan itu, di batuan itu yang kita kenal dengan fisika material yang sekarang ikuti di Pak Irfan atau Pak Iwan atau Pak Anggoro, ya. Ya, mereka melihat komponen-komponen fisikanya. Nah, itu kelebihan orang fisika, ternyata itu ada di litosfer. Ternyata bagian dari ilmu lingkungan. Nah, gitu. Jadi kalau saudara orang fisikawan dengan mudahnya mengambil satu objek dianalisis secara fisika, tadi sudah menjadi bagian yang, dan ini tidak disukai oleh orang yang tidak senang dengan fisika. Yang dia senang yang penting saya bisa hidup nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan kelebihan dari orang fisika, mampu mengeksploitasi secara keseluruhan tentang fenomena dari segala aspek yang ada di lingkungan. Tapi kata lingkungan itu sering diabaikan. Ya, ini nanti saudara lihat, baca lagi itu di PowerPoint ini cukup banyak jenisnya, macamnya. Nah, ini adalah objek-objek fisika material biasanya. Jadi ada di situ sudah ada semua, jadi nggak usah bilang. Nanti saudara lihat. Nah, kita kenal dengan adanya, ya, struktur penyusun yang biasanya di fisika itu biasa molekul, atomnya, kristalnya, macam-macam bentuknya. Ini oleh orang fisika sudah tuntas, ya, sudah dibahas tuntas. Nah, tapi saudara boleh mengambil objek-objek tertentu yang saudara jadikan karya tulis. Jadi kalau saudara pengen lebih banyak tahu tentang ini, tentang lapisan litosfer ini, saudara pergi aja ke laboratorium Batan, atau Batan tenaga atom atau Batang tenaga apa itu, ya, ada dua antara Batan dengan 8
bukan kelapa, batan serpong, ya. Dari sana itu sudah nanti membahas tentang jenis batuan, tapi tidak hanya batuan semata, yang zat padat. Sekarang misalnya tanah bagian dari litosfer, itu komponen penyusunnya, struktur penyusunnya sama dengan apa yang terjadi di batuan yang saudara kenalkan sehari-hari. Maka di situ nanti akan saudara mengenal apa yang disebut dengan keramik, gitu ya, atau tanah liat. Itu juga unsurnya, penyusunnya hanya beda atom-atom yang terdapat di dalam lapisan litosfer itu. Jadi kalau saudara pernah mendengar itu ya, magma yang keluar dari perut bumi, kemudian lumpur yang keluar dari mana tuh, Jawa Timur, Sidoarjo, itu adalah litosfer yang mengalami perubahan, ya, yang tadinya zat padat tapi menjadi zat alir, yang kita pindah mengalir karena dia mengalir, tapi strukturnya bisa dideteksi atau bisa dilihat secara mudah dengan alat-alat yang dimiliki oleh orang fisika. Dan itu yang kita kenal dengan fisika material, ya, yang banyak dibahas oleh banyak atau menjadi bagian kajian dari orang fisika itu sendiri. Nah, di UNJ itu paling paling banyak mahasiswa yang tertarik kelihatannya. Pertama ada Pak Irfan, profesor yang khusus tentang material, Pak Irfan, Dr. Pak Anggoro, Prof. Agus, itu semua membahas tentang fisika material, ya. Tapi saudara juga bisa juga, dan objeknya sangat tak terbatas. Jadi kalau saudara pengen melihat bagaimana bedanya Gunung Merapi, di mana di titik tertentu strukturnya, saya pernah juga bawa dari Gunung Merapi ke Jogja. Waktu saya datang ke sana itu mengambil jenis batuan. Batunya ternyata dari dapur mama itu dihasilkan banyak sekali. Kemudian dibawa di laboratorium, ternyata variasinya luar biasa dan ditulis oleh mahasiswa, sehingga menjadi skripsi. Dan kalau saudara tahu, jadi di Jogja itu Gunung Merapi menjadi objek penelitian dari semua mahasiswa, entah itu teknik geografi, geofisik ataupun orang fisika, karena objeknya yang begitu banyaknya tadi. Ini contoh-contoh seperti itu yang dibahas di dalam litosfer. Jadi sangat beragam. Ada yang perlu diketahui juga barangkali, ya, lapisan litosfer ini juga sama dengan lapisan atmosfer, dipengaruhi oleh tekanan, volume, kondisi dari molekul, struktur molekul, temperatur yang memungkinkan akan terjadinya perubahan-perubahan struktur dari lapisan litosfer itu sendiri. Itu lapisan litosfer, ya, lapisan batuan, ya. Ini biasanya dipengaruhi oleh gejala vulkanis atau apa yang disebut dengan inti bumi yang terdiri dari dapur magma yang mempunyai panas dengan temperatur tinggi hingga mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan akan keluar sebagai satu saluran yang kita membentuk dengan gunung-gunung Merapi, sehingga terbentuklah jalur vulkanis, ya, khususnya deretan Sirkum Pasifik dan Mediterania, dan itu ada kebetulan di Indonesia. Jadi terbentuknya pulau-pulau itu lain tidak adalah pengaruh dari terangkatnya lapisan litosfer oleh dorongan dari dapur magma, sehingga terbentuk apa yang disebut dengan pulau atau diawali dengan gunung zaman dulu dengan sekian ratus tahun yang lalu. Dan itu biasanya akan merubah struktur dari lapisan litosfer itu sendiri, terutama kandungan-kandungan materialnya yang memungkinkan sangat cocok untuk daerah atau pertumbuhan dari tanaman. Makanya daerah vulkanis itu daerah yang subur akan tanaman-tanaman, karena kaitannya dengan kebutuhan tanaman dengan unsur-unsur yang dikandung di dalam litosfer yang dihasilkan dari dapur magma. Jadi gunung meletus itu ada yang mengatakan petaka, ya, tapi ada yang mengatakan semacam pembentukan lapisan atmosfer litosfer di permukaan yang memungkinkan terjadinya tumbuhan tanaman menjadi subur.
gitu. Itu jadi gunung meletus itu ada yang terjawab, tapi sebenarnya itu adalah pembentukan unsur-unsur yang memungkinkan terjadinya tanaman tumbuhan itu tumbuh dengan subur, kira-kira seperti itu. Ini lapisan litosfer. Ada yang tanyakan? Nah, nanti saudara bisa mengambil objek. Kalau terkait dengan ini, saudara ada kecenderungan ke fisika material. Ya. Kalau tadi ke-8 apa BMKG, tapi kalau material ini dikebatan atau nggak ada. Lanjut ke bab berikutnya, hidrosfer. Lanjut minta. Kalau nggak ada yang tanya. Nah, hidrosfer. Lapisan fluida berikutnya yaitu lapisan hidrosfer, lapisan air. Ya. Air itu adalah suatu zat alir, bagian dari fluida. Ya. Artinya zat yang mengalir. Ya. Nah, beda dengan udara, sama dengan itu fluida, tapi sangat ditentukan untuk air ini biasanya standarnya atau dikatakan sebagai zat yang mempunyai massa jenis antara 1 gram per milimeter untuk kubik. Pengertian air. Nah, air itu sendiri ya, yang terdiri dari H2O ya, murni, ya. Tapi ternyata di dalam air itu sendiri akan dipengaruhi banyak partikel atau unsur-unsur yang lain, sehingga nanti akan kita kenal dengan kerapatan dari molekul air itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Ada prosentasenya tergantung. Tapi kalau bicara tentang air secara original atau secara asli, ya H2O atau itu yang kita kenal dengan aqua, ya, zat air dengan berat jenis 1 gram per sentimeter kubik, gitu. Itu air yang kita pahami. Tapi ternyata di dalam air lapisan hidrosfer itu banyak komponen-komponen yang larut di dalamnya atau hingga nanti akan mempengaruhi kerapatannya berbeda. Kalau kerapatannya berbeda maka akan menghasilkan yang berbeda di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup. Nah, ini objeknya biasanya dibahas dalam fisika itu yaitu lapisan air di dalam atau di luar ruangan, ya. Dan itu karena lapisan hidrosfer itu sangat banyak di bumi, ada di udara juga ada, di dalam tanah juga ada. Itu kondisi struktur lapisan air yang bisa menempati di mana memungkinkan dia bisa lolos, ya. Ini yang kita, nah ini orang fisikawan juga begitu hebatnya, dia sudah menempati berapa jumlah air yang di bumi, di permukaan bumi, segala macam itu. Tapi mereka strukturnya tetap dalam bentuk air, yaitu air dalam tanah. Jadi di kutub air ini biasanya punya sifat yang istimewa, bisa berubah sifat padat, gas, ya, atau cair biasa. Padat kalau dalam bentuk es, salju, ya. Kalau dalam bentuk gas berarti dia menguap jadi kelembapan udara, menentukan kelembapan udara. Itu lapisan hidrosfer. Itu adalah komponen-komponen air yang bisa menempati segala ruang. Dan dikatakan zat air atau fluida, maka sangat rentan sekali dengan pengaruh tekanan, temperatur, dan kerapatan. Dan ini biasanya ikut menentukan apa yang disebut dengan kehidupan manusia. Karena di dalam tubuh manusia 90% atau dominan terdiri dari air, gitu kira-kira. Nanti saudara, kalau bidang fisika ada ilmu khusus yang kita kenal dengan hidrologi, ilmu yang mempelajari lapisan air. Dan ini ada juga di laboratorium tentang hidrologi di Jakarta atau sekitarnya. Biasanya dipakai untuk menentukan bagaimana hidrologi terdapat di daerah-daerah tertentu, karena lapisan hidrologi atau kondisi tentang air itu banyak mengalami perubahan atau siklusnya sangat ditentukan oleh banyak faktor, sehingga memungkinkan sekali kondisi Jakarta yang sering menjadi objek hidrologi
karena dikenal dengan daerah banjir. Tapi banjir ini sebenarnya bukan akibat dari kondisi lingkungan alam. Ini kalau banjir di Jakarta, ambil contoh ya, sering itu menjadi prinsip pergunjingan politik gitu ya, contohnya. Padahal air itu tuh sebenarnya ya terbentuk secara alami dan dia akan mencari lokasi atau tempat di mana yang lebih rendah. Atau kalau boleh dibilang air itu mengalami kontaminasi banyak faktor karena ya perilaku manusia. Atau mungkin juga kalau di Jakarta misalnya hidrologi itu sangat ditentukan oleh perilaku orang Jakarta. Misalnya air yang ada dalam tanah untuk minum manusia itu sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ya, bahkan apa yang kita kenal dengan intrusi, artinya masuknya air laut ke daratan yang akan dipakai oleh manusia. Air laut dengan air biasa beda, ditentukan oleh jumlah komponen yang ada di dalam air itu sendiri. Nanti ada air asin misalnya, karena air itu banyak kandungan garam, air laut khususnya. NaCl diambil dari daratan mengalir ke laut, maka setiap saat laut itu akan mengalami penambahan garam, sehingga hidrologi. Perbedaan kerapatan dari air itu sendiri dan pengaruh eksternal sangat dimungkinkan terbentuknya gelombang yang ada di laut gitu, atau di danau atau dimanapun air. Itulah yang sangat dimungkinkan. Dan laut kalau yang di udara itu menentukan kondisi udara, itu namanya meteorologis ya, itu kurang meteorologis itu asal nulisnya. Jadi banyaknya partikel air di udara yang kita kenal kelembapan, dan itu ada di BMKG juga. Jadi kombinasi. Begitu luasnya tentang fisika menjelajah tentang fenomena yang ada di planet bumi. Ya. Ini gejala. Nah, fisika lingkungan itu kira-kira seperti obyeknya seperti itu. Nah, dikaitkan dengan hajat manusia, ya. Jadi masalah tentang atmosfer, hidrosfer, dan litosfer itu yang dimodifikasi dikaitkan dengan kebutuhan manusia. Satu diantaranya dikenal sebagai gejala pencemaran udara atau polusi. Nah, dikaitkan dengan kebutuhan manusia dikenal sebagai kebutuhan sumber daya alam yang ada di lapisan bumi. Dikaitkan dengan sumber daya alam berarti kekayaan. Kekayaan dalam bentuk material, fisik, atau kekayaan yang dalam bentuk kehidupan. Misalnya itu. Kemudian terkaitkan dengan apa lagi? Kerusakan lingkungan disebut dengan polusi. Dikaitkan dengan kebutuhan akan energi karena apa yang ada itu jumlahnya terbatas, tetapi manusia berpikir dengan begitu tingginya, pinternya, teknologi majunya, maka energi yang dipakai oleh manusia yang konvensional akan mengalami kehabisan, sehingga diperlukan energi terbarukan. Nah, bab itu semua ada yang bab 1 sampai bab 2 sampai bab 10 di topik yang akan yang disebarkan ke bintang itu. Tolong nanti dibaca ya, dibaca dengan baik. Nanti baru akan saya tambahkan lagi tentang buku-buku yang akan implementasi dari objek yang ada di PowerPoint ini. Jadi di sini ada sumber daya, ada polusi, ada energi terbarukan, apalagi itu ya, bintang. Sumber energi terbarukan, polusi, itu adalah objek-objek fisika yang begitu luasnya, menjadi sangat menarik kalau saudara mulai tertarik dengan mencoba komponen lingkungan sebagai tugas akhir ya penulisan nanti. Jadi menulis tentang polusi udara Jakarta, jangan yang luas-luas, menulis kondisi cuaca Jakarta, atau apa lagi, material Jakarta, dan lain-lain. Jadi sangat dimungkinkan skripsi-skripsi anak fisika itu tujuan saya sambil mensosialisasi ke masyarakat
tentang lingkungan itu adalah yang perlu diperhatikan dengan baik supaya apa, masyarakat sadar di dalam mengeksploitasi lingkungan itu hati-hati, misalnya menebang pohon, membuang sampah, melakukan penggunaan bahan-bahan kimia atau menggunakan teknologi baru yang ada batas-batas yang diperlukan untuk mendukung supaya lingkungan itu tidak mengalami kerusakan. Itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi dan bukunya sudah saya share itu, nanti saudara baca ulang, cari sumber pendukungnya, kelengkapannya, dan saudara bahas dengan cara saudara sendiri. Makanya saya sampaikan berkali-kali, pinternya saudara tergantung bagaimana mampu mengeksploitasi diri untuk memahami sesuatu sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau misalnya saudara tertarik dengan saya ingin menjaga partisipasi menjaga lingkungan atau semacam-macam, pilih aja satu topik, kemudian dikemas dalam bahasa dan metodologi yang benar, dibuatkan laporan ilmiah, itu yang disebut dengan karya ilmiah, atau yang terakhir yang kita kenal dengan skripsi. Jadi nggak sulit sebenarnya skripsi itu, sejauh saudara memahami dengan tujuan Anda sendiri. Kalau saudara ingin menulis skripsi lihat punya orang lain, itu biasanya akan mengalami kesulitan. Tapi kalau masalahnya muncul dari apa yang saudara dapatkan dari pemikiran Anda, biasanya saudaranya akan lantang. Ya. Ini bicara yang makro, ini cukup mudah. Jadi di fisika lingkungan itu cukup mudah, sederhana, karena biasanya objeknya objek makro, kasat mata, yang dirasakan, bisa diindra gitu ya. Tapi hitungan matematika menggunakan konsep-konsep fisika. Ya, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya izin bertanya. Anissa. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Kurang. Ya. Sekarang apa sudah jelas, Pak? Tunggu, lagi ada pesawat lewat di depan. Sebentar. Kalah suaranya. Ya. Silakan. Siapa nih? Reina, Pak. Fisika A. Tutup bintang, ditutup layar. Ya, silakan, baik. Ya, Pak, tadi Bapak menjelaskan mengenai kondisi daratan sekitar gunung api itu subur karena disebabkan mineral yang keluar dari letusan gunung api. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kondisi lingkungan setelah letusan gunung api kalau gunung apinya itu terletak di dasar lautan seperti Gunung Krakatau gitu, Pak? Nah, oke, terima kasih. Nah, ini contoh pertanyaan yang bagus. Jadi ternyata lingkungan itu betul, masih ada beberapa penelitian atau beberapa riset bahwa Gunung Merapi itu adalah keluarnya magma dari lapisan paling dalam ke permukaan. Tapi permukaan bumi itu kan ada yang lautan, ada yang daratan, ada yang daratan tinggi, macam-macam. Nah biasanya seperti yang terjadi kalau sampai contoh gini, Gunung Merapi itu meletus yang Magelang itu banyak masyarakat sana senang, tidak takut. Yang takut itu biasanya orang yang menempati daerah terlarang, daerah yang paling dekat dengan semburan itu. Tapi dari orang Tilan atau daerah jalur sungai tempat muntahan magma itu, mereka senang. Kenapa? Karena dapat kekayaan, pasirnya dijual luar biasa. Ya. Kemudian lingkungannya akibat sebaran kena taburan debu itu menjadi subur luar biasa. Jadi Sleman itu yang namanya kebun salak itu subur sekali, bukan karena pupuk, tapi karena semburan dari gunung Merapi. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, bagaimana yang terjadi di Krakatau sekarang? Pada dasarnya seharusnya sama, tapi karena dia tidak dikaitkan dengan kebutuhan manusia laut dengan karena magma itu keluar panas, jadi efeknya apa? Sekitar Gunung Krakatau itu temperaturnya tinggi, ikan akan mati ya.
Jadi dari sisi kebutuhan manusia memang tidak terdukung langsung akibat seperti yang terjadi di Gunung Merapi. Gitu, jadi beda. Kalau yang terjadi di Krakatau ya otomatis ya kita hanya bisa melihat bagaimana permukaan Krakatau makin lama makin tinggi. Gitu kira-kira Mbak. Kalau sekitarnya nelayan sana terasa ikan-ikan akan tergeser karena temperatur waktu meletus itu mengalami perubahan. Jadi mereka akan ikannya akan jumlahnya berkurang, jadi merugikan bagi masyarakat sana. Tapi itu faktor alam mau diapakan lagi? Kira-kira itu baik. Bisa dipahami baik. Ya bisa Pak. Termasuk di Sumatera itu gunung meletus. Sebenarnya kalau masyarakat paham persis tentang bagaimana menjaga diri, pemanfaatan lingkungan yang baik, maka dia akan tinggal di daerah yang tidak harus dekat dengan daerah letusan. Jadi kayak artinya berapa kilometer harusnya daerah yang harus dijaga supaya tidak ditinggali manusia. Tapi karena melihat, wah, enak di sini, itu yang terjadi seperti itu. Jadi gunung meletus itu atau ya itu satu sisi sangat-sangat menguntungkan, satu sisi juga bagi yang tidak patuh dengan lingkungan. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Jadi makanya Etna atau Gunung Merapi yang lain yang masih aktif-aktif itu mereka harusnya ya memiliki pemahaman yang seperti kita Pak ceritakan tadi. Jadi gunung itu radius berapa kilometer itu harusnya tidak boleh ditinggali. Jadi dijagalah kelestarian lingkungannya. Harusnya seperti itu. Tapi sama dengan di sungai. Kalau masyarakat sungai itu daerah aliran sungai itu sadar, jangan tinggal di daerah kalau tinggal di daerah aliran sungai, kasihlah jarak. Undang-undangnya itu ada 20 meter dari permukaan dari sungai itu harus dibebaskan, jangan ada penggunaannya. Tujuannya apa? Biar tanaman hidup dengan baik, kemudian air bisa mengalir sesuai dengan apa tujuan dari sungai. Tapi faktanya enggak. Udah sungai seperti itu, terus karena supaya mudah buatlah rumah di atas sungai atau di pinggiran sungai, terus sekalian karena dia mengalir air untuk buang limbah, macam-macam. Itu yang kebalik orang kita. Kalau saudara di negara maju, yang namanya sungai atau daerah aliran sungai, itu mereka dijadikan jalan, dijaga kejernihan airnya, lingkungannya, sehingga sungai itu mengalir dengan ya seperti apa yang secara alami. Di Indonesia kebalik. Ya, mudah-mudahan nanti Anda bisa menceritakan kebutuhan dari hajat manusia dan kira-kira itu baik. Yang lain barangkali. Oke. Kalau kurang ya saudara ambil contoh banyak, lihat kelebihan dari keuntungan dari Gunung Merapi, peletusan Gunung Merapi. Tapi juga buat perilaku manusia ada yang kecerobohan. Tadi kira-kira. Yang lain ada silakan. Ya terima kasih Pak. Ya. Lili, Amanda. Rehan. Dengar Rehan. Dari saya belum ada, Pak. Ini tadi ya, fisika lingkungan sudah saya geber ya. Saya nanti tugas Anda nanti baca itu di PowerPoint itu. Kemudian silahkan dicek ulang di Google ya. Yang satu itu baru sebagian kecil. Jadi saudara bisa mengeksploitasi diri dari apa yang ada yang PowerPoint saya, saudara cari tanya lagi di Google, search Google. Baik yang bahasa Indonesia atau bahasa asing. Yang memungkinkan saudara akan memiliki wawasan tentang fisika lingkungan itu menjadi menarik gitu ya. Ya harapan saya sih tertarik lah Anda. Jadi kalau fisika material saudara pengen ambil, berarti coba ambil di komponen litosfer. Nanti kalau saudara bisa membedakan material logam mulia, tidak mulia, atau batuan biasa. Nanti terus bagaimana apa yang diketahui oleh beberapa jenis batuan yang menjadi pilihan
apa ya, yang sekarang itu lagi populer. Silakan. Jadi sangat-sangat luas sekali pemahaman fisika dalam lingkungan. Selfie, gimana Selfie? Sebenarnya saya mau bertanya soal efek rumah kaca, Pak. Ya, gimana? Ya kan kalau yang udah apa ya, banyak orang tahu termasuk saya kan efek rumah kaca itu punya dampak yang cenderungnya dominannya ke negatif ya, Pak. Ya, betul. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak dampak positifnya yang juga bisa mempengaruhi bumi, walaupun dampaknya itu ke bumi sedikit atau kecil, tapi tetap apa ya, tetap dibutuhkan bumi gitu Pak, yang belum banyak orang tahu. Oke. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu pada dasarnya itu sisi positif total tadinya. Jadi udara kita itu terbentuk atau oleh lapisan atmosfer itu yang terdiri dari troposfer sampai hidrosfer itu yang disebut dengan kacanya bumi gitu loh Pak. Dan kan ada sinar matahari, kita dapat matahari dari mana? Kan ada sinar matahari masuk ke atmosfer kan? Ya Selvi. Iya Pak. Iya Pak. Sinar matahari itu kalau tidak ada atmosfer, kira-kira bagaimana? Ada nggak kehidupan di bumi? Kalau tidak ada atmosfer, sinar matahari itu luar biasa panasnya. Jadi di masuk ke permukaan bumi, menembus ke atmosfer yang disebut muka kacanya bumi. Kalau atmosfer kita itu mengalami kerusakan, hidrosfer dan sebagainya. Yang normal, atmosfer kita itu hanya berapa persen bisa dilewati oleh gelombang elektromagnetik dari matahari. Sebagian besar dipantulkan keluar lagi. Yang memantulkan itu tadi lapisan termosfer, lapisan ozon. Jadi situ sinar matahari. Jadi yang dimaksud rumah kaca kita itu atmosfer, itu fungsinya untuk melindungi sinar matahari dari kehidupan kita. Kalau tidak ada atmosfer, maka tidak mustahil ada kehidupan. Karena tingginya temperatur, bayangin aja Pak, sinar matahari, panasnya berapa. Tapi sebagian besar dipantulkan ulang. Sehingga yang sampai ke permukaan bumi itu adalah seperti yang terjadi yang kita amati sekarang ini. Nah, sekarang muncul efek negatifnya. Itu efek positifnya ya, Silvi ya? Iya Pak, baik. Nah, efek negatifnya apa? Lapisan atmosfer sekarang itu mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena perilaku manusia menggunakan bahan mesin menghasilkan CO2 atau dioksida, unsur-unsur yang merusak lapisan ozon, lapisan atmosfer kita. Akhirnya apa? Menjadikan membawa efek pada kehidupan yang disebut dengan istilah pemanasan global, terjadinya perubahan panas yang luar biasa. Efeknya kemana? Ya efek negatif pada kehidupan ya tentu ada. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca, Mbak Silvi. Efek negatifnya gitu. Kalau sekarang aja sederhana, efek negatifnya yang kita dapat rasakan. Kalau dulu musim teratur dengan bagus, sekarang sudah tidak bisa ditebak lagi. Apa musim hujan daerah khatulistiwa ya? Ada lagi yang lebih parah. Di daerah kutub yang tadinya dari es, itu esnya mengalami karena pemanasan global, karena efek dari pengaruh rumah kaca itu, temperatur tinggi, akhirnya es di kutub mencair, akhirnya permukaan pantai menambah, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca dari sisi negatifnya. Itu Mbak Silvi. Baik Pak, terima kasih. Tapi positif ada, tapi tentu tetap maksimal positifnya dominan dibandingkan negatifnya. Nah, efek rumah kaca itu yang sekarang terjadi, dampak yang ditimbulkan yaitu perubahan panas yang luar biasa. Saudara dengar sekarang di Eropa atau di mana tuh, daerah kutub utara, temperatur yang sangat tinggi berkepanjangan. Kira-kira seperti itu pengaruh dari kerusakan lingkungan atau lapisan
termosfer yang mengalami perubahan akibat perilaku manusia. Itu satu di antaranya. Ya, Silvi ya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Efek rumah kaca itu bukan kaca yang dibayangkan kamu. Kaca itu silikon ya, betul. Jadi ya, sinar yang tembus cahaya kaca ada. Yang lain ada, silakan, bagus. Nah, itu yang saya harapkan nanti jangan menerangkan kalau pas saudara menjelaskan kanan kiri saudara, apa itu rumah kaca? Ya, terus bikin rumah dari kaca, bukan itu ya. Jadi atmosfer itulah yang disebut sebagai kaca karena tembus sinar dari matahari. Membawa efek ke atmosfer yang menjadikan cuaca atau temperatur udara yang berubah-ubah yang tidak menentu, yang membawa efek negatif pada pertumbuhan, entah itu pertanian penduduk dan seterusnya. Itu Mbak Selvi. Silakan yang lain. Ya, jadi ini kelebihan dari orang fisika, harus bisa menjelaskan yang benar tentang hakikat dari masing-masing yang masyarakat kita masih salah kaprah. Banyak yang tidak paham. Kalau banjir mengeluh, gunung meletus takut. Yang tidak bisa dianalisis dengan mudah sampai saat ini oleh para fisikawan adalah bagaimana gempa bumi atau bergesernya lapisan litosfer pada saat kapan, di mana. Nah itu yang terus terang para fisikawan masih belum bisa menentukan. Kalau cuaca, dengan mudahnya sekarang fisikawan bisa mendeteksi angin, temperatur, udara setiapnya dengan 4 dimensi, ruang waktu bisa diketahui. Itu makanya di negara-negara maju atau yang mau belajar menggunakan ilmu fisika utuh di dalam mengelola negara itu aman. Misalnya akan terjadi siklon atau angin yang membahayakan, itu kapan terjadi, di mana, itu bisa tahu. Kapan akan terjadi hujan besar, di negara-negara maju bisa mengantisipasi. Jadi kapan akan terjadi hujan yang luar biasa menghadirkan banjir ya. Itu di negara-negara maju ya, mereka paham persis. Tidak seperti di negara yang sedang berkembang atau negara yang serba tergantung dari alam. Kapan hujan, kapan banjir, sehingga nanti ada korban yang luar biasa. Kira-kira itu. Silakan yang lain. Lili. Dia. Dari saya tidak ada, Pak. Ambar. Tidak ada, Pak. Tuh. Jadi fisika lingkungan itu dengan saya kasih PowerPoint, nanti dibaca, kamu cari searching ke Google ya. Nah, nanti minggu depan atau mungkin akan saya bahas sekali lagi beberapa contoh yang menjadi tantangan bagi fisikawan untuk ikut berpartisipasi menjaga atau lingkungan berkelanjutan. Nggak ada? Bintang? Iya Pak, dari saya tidak ada Pak. Kalau nggak ada saya kira cukup ya hari ini ya. Jadi tentang fisika lingkungan tuh obyeknya begitu banyaknya, seperti yang saya share itu nanti dibaca sendiri. Kemudian nanti minggu depan mungkin bikin kelompok bintang ya. Tiga ya, nanti saya kirim judulnya lagi, saya coba yang paling cocok untuk dibedah oleh para. Sekarang model belajarnya dengan daring ataupun luring mungkin, tapi sekarang daring aja. Itu sangat mengharap bagaimana saudara mampu mengeksploitasi, melakukan analisis, terus kemudian menyimpulkan ya tentang apa yang ada di dalam lingkungan itu dari informasi yang ada. Jadi kalau yang dari saya itu tadi kuliah 1 semester selesai dalam 1 kali pertemuan. Tapi intinya saudara bisa baca secara keseluruhan, ada di dalam searching di Google semuanya. Jadi seperti tadi rumah kaca itu apa, gletser itu apa, likuifaksi itu apa. Jadi nanti saudara bisa cari semuanya di dalam informasi Google.
Jadi kalau misalnya, loh, kok yang diomong Pak Narso beda dengan yang ini? Ya, itu manusiawi. Artinya sangat dimungkinkan semua pendapat dari masing-masing individu itu kalau dikonfrontasikan atau digabungkan itu bukan untuk pembeda, tapi untuk saling melengkapi. Itu makanya saya katakan kuliah daring itu menguntungkan karena saudara sisi positifnya ketemu dan perlunya kerjasama dengan teman silaturahim sehingga nanti kolaborasi di dalam mencari bacaan itu akan menjadi kompilasi yang kuat di dalam satu semester. Saya kira hari ini itu ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Absennya belum bisa ya Bintang ya? Di Epsilon sudah bisa Pak. Oh ya udah silahkan dikerjakan dan komponen lainnya ya materinya kita